Tamaku kata. Manusia super strong. Mati dibunuh cewek brutal. Pas bangun. Dia udah jadi goblin lemah bernama Guru. Untungnya, dia masih ingat kehidupan lamanya dan punya kemampuan evolusi dan status boost dari makan. Suatu malam gelap. Bulan gak kelihatan. Tamaku kata. Manusia super strong. Dibunuh cewek pakai pisau. Brutal abis. Sebelum mati, Tamaku mikirin hidupnya. Dia gak peduli lagi sama namanya. Soalnya dia tahu malam itu bakal jadi hari terakhirnya. Cewek pembunuh itu ngotot mau bunuh Tamaku. Dia bilang Tamaku bakal mati. Ya iyalah, ditikam kayak gitu mana ada yang gak mati. Tapi, plot twist, besoknya Tamaku bangun, masih hidup, tapi gak sepenuhnya. Tamaku gak jadi manusia lagi. Pas bangun, dia ngeliat goblin ijo jelek. Ternyata dia sekarang jadi goblin. Goblin tua yang gak kreatif kasih nama dia Gobu Tamaki. Hadeh, Gobu, nama apaan tuh? Tamaku udah sedih jadi goblin. Dikasih nama jelek pula. Tapi, bersyukurlah Tamaku masih hidup. Dia punya kesempatan kedua. Tamaku merem lagi. Mungkin masih trauma sama kejadian dibunuh. Dan bangun lagi besoknya. Dia ngeliat sekitarnya dan lihat ada beberapa anak goblin hijau jelek. Gue bingung kenapa dia ngutuk mereka. Tapi baru nyadar kalau dia juga kelihatan kayak mereka waktu lihat tangannya. Dia yakin dia sama kayak mereka. Maksudnya, dia mungkin ngerasa dia terlahir lagi jadi goblin. Yang bikin dia nangis, dia teriak karena merasa lemah. Tapi besoknya dia bangun lebih kuat. Sekarang dia bisa jalan dan yakin goblin bakal tumbuh lebih cepat. Goblin yang lebih tua muncul, kasih mereka makanan terakhir, terus bilang besoknya mereka harus cari makan sendiri. Besoknya, mereka bertiga keluar dari gua dan lihat matahari. Meski hidupnya beda dari sebelumnya, dia merasa hidup itu menyenangkan. Ini kesempatan kedua, dan dia janji bakal bertahan. Dia enggak tahu gimana cari makan. Jadi dia panggil goblin lain buat bermitra, belajar gimana dunia beneran kerja. Permainan kejar-kejaran akan sangat memudahkan dia mendapatkan makanan sebelum dia sempat mengatur napas. Jebekichi pergi ke kelinci untuk memakannya. Dia marah padanya dan memukulnya dengan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya hak untuk makan. Mereka tertangkap bersama sendirian setelah memberi pelajaran pada Gobkichi. Dia pergi ke kelinci dan segera mengambil tanduknya. Dia mendapat pemberitahuan bahwa dia mendapat tanduk kelinci kecil. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan tanduk itu sebagai senjata untuk tangkapan berikutnya. Dia berbagi makanan dengan Jebekichi, yang makan dengan gembira dengan air mata berlinang keesokan harinya. Dia pergi berburu bersama Jebekichi setelah Jebekichi mengejar kelinci. Dia melompat dari pohon dan menikam kelinci itu dengan tanduk. Dia telah mengambil sehari sebelumnya yang sangat bermanfaat baginya karena kelincinya mati pada serangan pertama. Dia selanjutnya mengambil tanduk kelinci dan dia mendapat pemberitahuan lagi bahwa dia mendapat tanduk sedang. Dia berbagi makanan dengan Jebekichi dan saat melihatnya makan, dia mendapat pemberitahuan bahwa dia telah mendapatkan skill bernama skill escape. Dia menghubungkan itu dengan kehidupan pertamanya. Menyadari hal itu sama seperti di kehidupan pertamanya. Dia punya skill maut nih. Namanya penyerapan absolut. Dia bisa makan apa aja tanpa terluka. Malahan, dia jadi dapat semua skill dan kekuatan dari yang dia makan. Keren kan? Apalagi di tempat ini banyak monster yang ngeluyur. Jadi dia bisa ngumpulin skill dan poin dengan gampang. Pas dia balik ke cave sama Jebekichi buat makan hornnya, tiba-tiba ada cewek dateng dan ngeliatin mereka kaget. Ternyata cewek itu kaget mereka makan horn kelinci. Si cewek bilang makan horn kelinci itu nggak mungkin dan bisa bikin mereka terluka. Cewek itu bilang dia keren abis. Tapi Jebekichi jadi baper dan nanya apa dia juga keren kayak gitu. Si cowok ngeles kalau dia nggak ngusir cewek itu kok. Besoknya, hari kelima hujan deras, jadi dia nggak bisa hunting. Hari keenam, dia baru bisa hunting lagi sekalian nyari logam buat dibikin senjata. Pas lagi nyari, dia malah nemuin beberapa cewek yang ditawanin. Dia langsung kasihan sama cewek-cewek itu. Besoknya lagi, hari ketujuh, dia mulai bikin senjata dari logam. Pas lagi ngelakuin itu, si goblin tua yang ngasih nama Gebe ke dia dateng. Goblin tua itu ngeliatin kemampuannya yang keren dan bilang kalau dia terus kayak gitu, dia bisa cepet naik level. Si goblin tua juga ngasih tahu level dia sekarang dan nyuruh dia buat nebak levelnya sendiri dengan cara dijitokin kepalanya. Ternyata levelnya masih ke 86. Goblin tua itu bilang kalau dia bisa naik level kalau masuk ke kelas 100. Tapi cuma sedikit goblin yang bisa sampai ke kelas itu dalam waktu singkat. Pas lagi jalan pergi,
Sigi ngasih tahu kalau besoknya hari ke-8 para goblin tua yang jeti penghubung bakal balik dari nge-mall buat ngambil makanan. Sigi excited banget penasaran bakal bawa apaan tuh para goblin tua. BTW, sahabat baru Gao. Sigi ngajarin dia strategi ngeburuin ular merah hutan dengan cara ngegempur dari semua arah. Pertama, Sigi lempar batu ke ular dari atas pohon. Terus, Gekit pakai tongkat kayu buat mukul ular yang lagi nyamber. Sementara itu, Kabekichi jaga di depan kayak jagoan cave. Dan Gao sendiri serang dari jarak menengah. Setelah ngeburu bareng, kelompok itu dengan mudah ngalahin para ular dan sekumpulan rakun. Para goblin yang jumlahnya sekitar 3 ekor itu langsung ngelupasin kulit para rakun dan menikmati makanan enak itu. Kau sampai nangis karena dia belum pernah makan makanan seenak itu sebelumnya. Soalnya, makanan yang pernah dia makan cuma cacing yang dikasih Gabi. Karena itu, Kau jadi super bersyukur diterima sama Gabu. Pas lagi makan daging rakun, Gobru gigit salah satu ular dan tiba-tiba sistem ngasih tahu dia kalau dia dapat 5 skill baru, pendeteksi panas racun, tahan racun, pelacak, dan mata jahat. Dapat skill baru bikin Gobru seneng banget. Soalnya, ular yang dia bunuh pasti monster level tinggi. Tapi, gara-gara skill barunya itu, Gobru jadi tahu kalau kepala ular itu ternyata beracun. Makanya pas Kabekichi minta kepala ularnya dengan gaya sopan, Kau malah nggak ngizinin dia pegang kepalanya sama sekali. Dia bilang aja kalau kepalanya beracun dan langsung ngelakuin kepala ular itu sendiri selama 2 hari. Setelah kenyang makan kepala ular beracun, Gobru tetap hunting kayak biasa. Dia sama timnya juga ngerakit peralatan hunting yang lebih canggih. Saking pedenya sama kemampuan baru, mereka sampai ngelakuin kesalahan fatal, ngejajahin gua. Untungnya, mereka bisa kabur tepat waktu dari serangan kawanan kelelawar ngamuk. Pas mau kabur dari gua, Kabekichi pamerin perisai barunya. Dia ngetang di depan buat ngelindungin jago pedang utama mereka. Gabu langsung nge-slash habis-habisan ke arah kelelawar sambil pamerin skillnya. Enggak lupa dia pakai kemampuan mata jahatnya yang bisa ngunci lawan dan ngeluarin hawa. Gara-gara nekat ngeladenin kelelawar, mereka malah ngabisin semua kelelawar di gua itu. Gila sih. Nafsu makan mereka jadi bejibun abis makan kelelawar. Abis hunting, Gobru langsung unlock skill baru kece badai, ekolokasi, vamp up, dan Velia. Puas banget tuh dia sama hasil hunting hari ini. Sementara itu, para goblin lain di rumahnya mulai pada panasin lihat si Gobru bertiga ngiler makan makanan enak. Beda banget nasib mereka yang cuma bisa bertahan hidup makan cacing. Sayangnya, mereka nggak berani minta sisa makanan ke Gobru. Yang ada cuma ngeliatin makanan sambil ngiler aja. Gak tahan lihat makanan enak, 6 goblin yang ngiri itu akhirnya kompak buat nyerang Gobru pas lagi tidur di malam ke-12. Mereka mikir kalau Gobru mati, nanti makanannya bisa mereka gondol semua. Emang bego tuh goblin. Masa iya pemasok makanan mereka sendiri yang dihabisi? Tapi ya mau gimana lagi? Kan, lagian Gobru kan jagoan nggak terkalahkan. Dengan skill barunya, pencari. Dia bisa ngerasain niat jahat para goblin itu. Akhirnya, Gobru sendirian ngalahin ke-6 goblin tersebut. Gara-gara serangan mendadak itu, goblin cewek yang lagi santai jadi nggak apa yang terjadi. Dia langsung ikut ngelawan dan bahkan nyoba bunuh salah satu saudara goblinnya sendiri. Untungnya, Gobru cepet-cepet ngelerai dan nenangin goblin cewek dan bilang kalau mereka udah kapok. Besoknya, alih-alih belajar dari kesalahan, Gobru malah ngelawan orc yang lagi nggak ngapa-ngapain dan ngebantai dia dengan brutal. Setelah Gobru mengalahkan orc itu, Gobru malah dapat skill orc kayak libido tinggi, ngomong bohong jago, sama ngeliatin musuh sambil nganalisa kekuatannya. Karena pengen dapat kepercayaan para goblin, kali ini Gobru ngasih semua hasil buruannya ke penampungan goblin. Bantuin makhluk lemah di dunia baru ini bikin Gobru ngerasa puas banget. Buat pertama kalinya, dia tidur nyenyak. Tapi baru aja mau tidur pulas, sistem malah ngegangguin dia. Sistem ngasih tahu kalau dia berevolusi jadi makhluk baru yang lebih kuat, Hobgoblin. Gobru dapat berkah dahsyat dari dewa kematian dan awal mula segala sesuatu. Sayangnya, dia nggak nge sama tulisan yang muncul di layar gara-gara evolusi ini dan langsung kelingan ketiduran. Pas bangun besok paginya bingung bukan kepalang, dia ngelihat badannya jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Ternyata Gobkichi juga ikutan berevolusi jadi Hobgoblin. Dalam waktu 14 hari doang, mereka udah jadi dewasa. Goge yang ngeliat langsung melongo. Dia nggak ngerti gimana mereka bisa naik level secepat itu. Karena penasaran sama kekuatan baru mereka berdua setelah transformasi,
Gobu ngajak GB Kichi hunting buat ngetes seberapa kuat mereka sekarang. Tapi, si GB Kichi nggak mau kalah. Dia malah nantangin Gobru duel buat ngetes kekuatan baru mereka. Wah, seru nih. Kedua goblin itu adu pukul sekuat tenaga. Tapi yang menang si GB Kichi. Kayaknya dia emang lebih kuat. Sementara itu, suara serigala mulai terdengar di kejauhan. Gobru yang ngerasa ada bahaya langsung nyuruh Gao ngambil panah yang mereka bikin beberapa hari yang lalu. Ternyata, ada segerombolan serigala lagi ngeburu kelinci liar di dekat mereka. Dan parahnya lagi, para serigala itu nggak cuma berhenti di situ. Para serigala ini sampai nekat melahap orc yang ngeganggu jalan mereka. Biarpun gitu, Gobru nggak takut sama serigala. Malah, dia ngelihat serigala sebagai target selanjutnya buat ngetes seberapa kuat dia sekarang. Dia nyuruh Gao buat ngeprank pemimpin kelompok serigala pakai panah otomatis. Strategi ini berhasil. Serigala Jeti pada ngejar Gao dan GB Kichi. Dengan kerjasama tim yang super apik, mereka berdua ngalahin semua serigala satu persatu. Enggak sampai beberapa menit, kedua kakak beradik itu berhasil ngalahin semua serigala tanpa luka sedikit pun. Pemimpin kelompok serigala itu muncul dengan semangat baja yang gak mati buat ngelawan orang yang udah ngebantai semua temen-temennya. Tapi ya namanya juga bukan karakter utama. Dia gak kuat ngelawan Gobru. Gobru dengan santai langsung lahap tuh serigala dan sekali lagi dapat banyak skill baru, termasuk yang keren kayak kepemimpinan militer. Setelah itu, Gobru bawa semua bangkai serigala ke tempat tinggalnya. Di sana, dia ngasih instruksi super ketat ke para goblin lain. Intinya, dia mau para goblin itu hunting monster sebanyak yang dia bunuh sendirian dalam sehari. Gobru gak mau mereka jadi benalu mulu. Masalahnya, para goblin itu gak ada yang jago hunting. Karena itu, mereka pada ngemis-ngemis minta diajarin cara bertarung kayak Gobru. Abis dirayu-rayu dikit, Gobru akhirnya ngajarin para goblin cara hunting dan bikin senjata. Alhasil, semua goblin Jeti ngedukung dia, dan dia langsung jadi pemimpin para goblin. Cuma dalam beberapa hari latihan dasar, para goblin udah pada jago. Yang paling penting, kau sendiri udah berevolusi jadi cewek cakep abis yang siap digrepe dikit langsung klepek-klepek sama Arze Lord Gabru.